Ustadz, mohon penjelasannya ibadah apa yang disunahkan bagi orang yang melaksanakan kurban. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat hilal Zulhijjah. Hilal Zulhijjah itu nanti pada tanggal 21 sore. 21 Juli 2020 sore. Hilal. Kamu melihat hilal Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudahhi. Kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong bulu badan, jangan potong kuku. Dari 22 Juli 2020 bertepatan 1 Zulhijjah 1441 sampai pagi 31 Juli 2020 bertepatan 10 Zulhijjah. Jadi selama 10 hari ini dia tahan untuk tidak memotong kuku dan memotong bulu badan, mencukur jenggot, memotong kumis. Biarkanlah 10 hari itu macam face app berbayar. Nanti setelah pagi Idul Adha, sholat, motong kambing, barulah potong kuku dan potong kumis. Nah, apa hikmah di balik itu? Fresh. Jadi setelah itu kita merasakan kuku baru, jenggot baru, kumis baru, suasana baru. Mereka yang di Makkah pula tahallul tanggal 10 pagi itu. Cukur rambut, semua keluar pakai pakaian baru. Kita ini kan ada pelatihan itu sebenarnya. Itu sunat yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan dari tanggal 1 itu menambatkan hewan kurban di dekat rumah. Jadi kalau kambing, kambing itu dikasih makan, kasih minum. Tapi kita tak bisa di kota, di kampung bisa. Beli kambing tanggal 1, tambatkan depan rumah. Sekarang tak bisa kita tinggal di kota, di komplek tak bisa. Tapi ini sunat, bukan wajib. Jadi aslinya beli kambing, kalau di Maroko, gitu orang beli kambing, tambatkan. Yang di kampung, yang di kota nggak bisa juga. Kasih makan, lalu kemudian dijaga baik-baik. Nanti pas habis sholat, tanggal 10, potong. Kemudian lagi sunatnya motong sendiri. Sholat Idul Adha pagi, habis subuh tuh nggak ada makan, nggak ada minum. Itu sunat. Tidak ada masuk apapun, macam orang puasa. Habis sholat Idul Adha pagi, ambil itu kambing, hadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau sana kiblat, nih kepala kambing tuh potong sendiri. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillah, Allahu akbar. Dianjurkan motong sendiri. Tapi ini semua sunat. Kalau tidak dilaksanakan seperti ini, kurbannya tetap sah. Karena pertanyaan Lulul Waqidi adalah tentang ibadah yang disunatkan. Sunat itu sifatnya anjuran. Kemudian lagi sunatnya, setelah dipotong, dibelah perut kambing itu, diambil hatinya, mut'ah, sesuap, segenggam, sekepal, dicuci bersih, hilang darahnya, karena darah ini haram, najis. Wadamu, darah haram. Cuci bersih, panggang, kasih garam, makan. Itulah makanan pertama yang masuk tanggal 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Litabarruk, untuk ngambil barokah. Selanjutnya, wa at'imul ba'isal faqir. Seluruh daging kambing tadi bagi ke fakir miskin. Itu paling bagus. Tapi kalau mau diambilnya juga, ambil sepertiga. Sepertiga itu boleh untuk di rumah. Tapi kalau mau ambil sedikit aja, paha kambing itu aja, belum kelihatan. Itu bagus. Sisanya, wa at'imul ba'isal faqir.
Begitu Pak, begitu atau dirajam di dunia, apakah pelaku zina akan mendapatkan hukuman di akhirat walau sudah taubat? Sekarang kalau di Aceh ada hukum, di Aceh ada. Di Aceh ada hukum cambuk, tapi hukum lempar batu sampai mati tak ada. Bagaimana kalau dia bukan orang yang tinggal di Aceh, sehingga tidak kena hukuman itu di dunia? Apakah di akhirat dia dapat hukuman? Pertama, dia mesti ridho menerima hukum itu. Ya Allah, aku ridho dengan hukuman itu, tapi karena nggak ada perangkatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada hukum tidak bisa dilaksanakan kalau tak ada perangkatnya. Bagaimana mau melaksanakan hukum potong tangan, hukum cambuk, kalau tak ada perangkatnya? Apa itu perangkatnya? Ulil amri, yang melaksanakan syariat Islam. Maka terbantahkanlah pernyataan orang yang mengatakan agama Islam ini nggak ada ngurus negara. Kenapa zaman dulu itu bisa diterapkan hukum? Zaman Sultan Agung, zaman Wali Songo, zaman kerajaan-kerajaan Melayu, diterapkan hukum Islam. Kenapa? Karena memakai sistem Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada itu sistem pemerintahan dalam Islam, berarti dia tak tahu atau pura-pura tak tahu, otaknya sekuler, liberal. Gimana mau menerapkan hukum-hukum itu kalau tidak ada perangkat hukumnya? Maka dalam itu dia katakan, aku sebetulnya menerima hukuman ini ya Allah, tapi karena tidak ada perangkatnya maka tidak terlaksana. Taubatlah dia, taubat nasuha. Apakah di akhirat Allah mengampuni dia? Wallahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin.